tapi memang sudah ada anjuran dari Kemendikbud. Fasilitasin di situ gimana sih cara jadi teller yang baik dan dari teman-teman bisa lihat langsung di akun Salma nih. Ingin tahu kehidupan penghuni vokasi? Daripada mati penasaran, dengerin kita aja yuk di Kicauan Praktisi Podcast Perhub Santai. Action. Halo praktisi, balik lagi di Pops Podcast Perhub Santai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Anyway, sekarang kita ada di Kicauan Praktisi episode ketiga, yaitu tentang vokasi frequently asked question atau mungkin bisa disingkat VFAQ, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari kebanyakan dari maba sih, untuk teman-teman BEM juga, teman-teman ya, dari TU. Tapi kita kayaknya harus kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya nggak sih, Bon? Kita kenalan dulu nih sama dua narasumber kita yang keren-keren ini. Boleh nih Mas Kausi kenalan dulu? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Boni sama Kak Mela nih udah menemani saya, dan nanti juga perkenalan juga di setelah nanti. Oke, mungkin perkenalan dulu dari aku pribadi. Perkenalkan kepada teman-teman vokasi pada hari ini, saya Khusus Farhanafi selaku Presiden BEM Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2021 dari Sistem Informasi. Kemudian mungkin gimana nih Mbak Mela? Untuk perkenalannya dilanjut ke partner sebelah saya. Dilanjut ke Mbak Sevina. Ya, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Sevina dari Perbankan 2019. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mbak Sevina dan Mas Kausi. Kita juga kenalan kali ya. Dimulai dari aku sendiri ya. Aku Mela dari Perpajakan tahun 2020 dan aku di sini nggak sendirian. Aku ditemenin sama. Tapi jarang sih yang nggak kenal aku. Tapi nggak apa, aku kenalan aja. Nama aku Francisco Boni, biasa dipanggil Boni, dan kebetulan aku dari Public Relation Angkatan 20 dan sekarang kita berdua juga sebagai staf Kementerian Perhubungan. Dan di Pops ini karena memang temanya lagi frequently asked question dari teman-teman maba yang pengen disampaikan ini ke Mas Kausi sama Mbak Sevina. Mungkin boleh masuk langsung ke pertanyaan pertama. Moga disilakan. Oke, dari Mela. Aku mau nanya nih ke Mas Kausi, kan kita kan di pendidikan vokasi ya. Nah, menurut Mas Kausi sendiri, vokasi itu kayak gimana sih, Mas? Oke, untuk mungkin sangat umum lah ditanyakan kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah masuk, kan benar kan? Ya, benar. Oke, karena juga masih adaptasi dari teman-teman SMA ke jenjang vokasi seperti itu. Nah, sebenarnya jenjang vokasi ini memang secara umum ditujukan untuk teman-teman mahasiswa agar nanti setelah lulus teman-teman bisa menjadi pekerja yang handal dan bisa menjadi pekerja yang profesional, kemudian bisa menghasilkan suatu karya yang sekiranya entah di setiap bidang keahlian yang ada di program pendidikan vokasi Universitas Brawijaya, seperti itu Kak Mela. Oke, jadi kalau vokasi ini lebih ke dipersiapkan nanti terjun ke dunia kerja ya Mas ya. Tapi mungkin ini di note aja buat teman-teman yang nonton. Vokasi ini nggak harus SMK ya, mungkin kan karena awalnya kita langsung bekerja. Tidak harus SMK. Aku SMA sih, SMA. Aku juga SMA. Juga daftar di vokasi. Oke, bisa lanjut. Kalau menurut Mbak Sevina, vokasi gimana Mbak? Vokasi itu merupakan pendidikan di mana nggak hanya menerapkan materi aja, jadi kita lebih banyak prakteknya sih di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu di SMA ada SMK, kita SMK-nya kayak gitu memang ya, tapi asik juga sih gitu, banyak kuliah keahliannya seperti itu. Iya kan kita sekarang nih aku semester 3 ya sama Boni. Kalau Mbak Sevina sama Mas Kausi semester 5. Betul. Nah, aku nih sama Boni udah kuliah 3 semester tapi kuliahnya online terus. Nah, ini kan teman-teman maba juga sama kan ya. Nah, ini kita gimana nih Mas? Mbak, gimana caranya biar kita bisa tahu vokasi walaupun kita kuliahnya online? Oke, mungkin ini dari aku dulu ya, gak apa-apa? Iya, boleh. Sebenarnya untuk mencari informasi di vokasi, banyak sekali teman-teman bisa memanfaatkan beberapa platform yang disediakan BEM dan juga disediakan oleh teman-teman BEM juga. Di sini ada YouTube, kemudian ada Instagram, dan ada Spotify. Dan salah satu contohnya untuk memperkenalkan vokasi ada lewat Pops ini yang diadakan oleh Kementerian Perhub seperti itu. Dan memang untuk bisa kita mengenal lebih jauh tentang apa itu vokasi, mungkin dari teman-teman bisa mengikuti beberapa kegiatan BEM yang mengenai kegiatan di vokasi itu seperti apa. Dan memang secara pembelajaran benar yang dikatakan Mbak Sevina tadi, itu kita memang lebih fokusnya kita adalah praktek. Mungkin dari teman-teman setelah ini kan udah masuk kuliah,
akan banyak sekali untuk diarahkan untuk segera praktek apabila sudah disampaikan secara materi seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Sevina ini gimana Mbak? Cara mengenal vokasi walaupun kita kuliahnya online? Kalau dari aku sih, vokasi kan banyak banget ya ininya, sosial medianya sudah bagus sekali, mulai dari YouTube-nya, mulai dari Instagram-nya juga sudah sangat aktif gitu kan. Kemarin kalau aku tahu panitia Yuaraja itu sempat upload ini bagian-bagian dari gedung vokasi seperti itu. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu gedungnya kayak gitu bisa dicek sih di Instagram. Tapi ada info terakhir nggak kapan kita offline? Aduh, ini karena memang belum ada instruksi langsung nih dari rektorat memang, tapi memang sudah ada anjuran dari Kemendikbud bahwa diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka seperti itu. Brawijaya kemarin barusan survei loh, ngadain survei kan? Oh iya betul sekali, survei vaksinasi. Udah mana vaksin tuh? Alhamdulillah Sudah. sudah. Gimana Mas Boni sama Mbak Mela nih? Aman 2 kali. Itu apa itu vaksinnya apa? Oh, alhamdulillah waktu itu dapatnya Astra. Efeknya, Astra juga. Efeknya 1 hari kayaknya namanya juga butuh adaptasi, jadi agak sakit-sakitan gitu. Oh, berarti udah termasuk tua ya? Tapi sama sih aku juga kayak gitu. Kalau Mbak Sevina gimana? Sama-sama aku sampai 2 hari malah. 2 hari. AstraZeneca. Iya. Kamu enggak? Enggak, aku habis disuntik yang kedua itu lapar. Lapar ya. Lapar. Lapar ya. Emang nggak makan kalau lapar? Oke, lewat. Oke, mungkin buat teman-teman berdoa aja semoga kita bisa cepat offline. Karena percaya banget kalau teman-teman belajarnya online ini lewat kuping kiri keluar kuping kanan. Iya bener banget. Tapi enggak sih, Mas. Kenapa? Mungkin bisa bikin pengalaman. Iya, cerita. Jadi Iya, gimana? justru kadang untuk beberapa pelajaran sih nggak semuanya, beberapa mata kuliah itu kalau pas pelajaran itu malah kayak wah ini harus didengerin, apalagi kan pas presentasi itu ya udah tinggal ngeliat toh kita juga bisa sambil makan walaupun sebenarnya nggak dianjurkan ya teman-teman. Tapi kan bisa gitu, jadi lebih fresh buat belajar. Tapi memang mungkin yang jadi beban buat mahasiswanya pas tugas-tugas, karena memang tugas ini nggak sesuai sama yang dipelajari gitu. Tapi kalau dari Mas Kosi 5 semester gimana tuh? Kan kita sama Mbak Sevina juga kan baru kuliah online baru 1 tahun nih, dan kita semester selanjutnya udah magang gitu. Jadi kalau memang waktu kita online, kalau di Prodi TI memang kita setiap ada pertemuan dengan dosen saat perkuliahan, kita memang dilangsungkan untuk segera praktek setelah apa yang diajarkan oleh dosen seperti itu. Dan memang kalau di Prodi TI memang secara sistem pembelajarannya seperti itu, dan memang di sini di Prodi TI juga kalau teman-teman boleh tahu, saya kasih tahu di sini di kita itu memang banyak sekali dosen-dosen yang memang berasal dari praktisi. Jadi secara pembelajaran kita setelah kurang lebih 10 sampai 15 menit dikasih materi, kita langsung diminta untuk praktek seperti itu. Memang lebih efektif seperti itu kalau di Prodi TI. Mungkin di keuangan perbankan gimana nih Mbak Sevina? Keuangan perbankan asik banget sih. Jadi kalau misalnya kan kita kan kuliahnya malam tuh ya, nggak ngaruh sih, malah lebih seneng online gitu loh. Karena kita nggak perlu capek-capek malam-malam untuk ke kampus seperti itu. BTW ngomongin kuliah online, aku IP ku naik loh. Oh, aduh, kayaknya. Iya, karena gini teman-teman. Gimana? Kayak yang lain munggah gitu kan, Iya. kuliah online males-malesan, ya aku kayak mencari celah untuk belajar gitu. Oke, sih. semangat untuk belajar. Iya, yang males malah Mbak Sevina malah makin semangat. Iya, Mbak. Perlu ditiru nih, Don. Aman. Aman ya. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Sekarang kita ngomongin UKT nih. Kan dari ini kan sekarang kondisinya lagi pandemi, dan tentunya penghasilan orang tua kan terdampak juga ya Mbak Mas. Nah ini gimana sih Mas caranya mengajukan keringanan UKT itu gimana Mas? Mungkin ke Mbak Sevina dulu nih selaku Menteri Advokasmanya. Oke, Mbak Sevina dulu. Iya, jadi kalau dari dari Kementerian Advokasmanya sendiri kita ada layanan itu krisis center bantuan UKT, di mana bukanya itu setiap kenaikan semester seperti itu. Mungkin teman-teman yang kesulitan itu bisa langsung aja mengajukan seperti itu sih. Langsung aja mengajukan Langsung aja ke ke krisis kita. center itu. Heeh. Oke. Ya, mungkin sedikit menambah ya. Iya. Oke. Alhamdulillah tahun ini ada sistem yang sangat tersusun dari UB sendiri, namanya Sibaku, sistem bantuan keuangan. Dan dari teman-teman jika ingin nanti
waktunya bayar kuliah, terutama bayar UKT sama uang pembangunan. Nah, kalau teman-teman mandiri sih gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ngajukan langsung tuh bukan membuat apa sih, misalnya bisa login akun Siam dan nanti diarahkan langsung ke akun si bakunya, dan di sana memang sedikit diminta administratif tentang kira-kira apa yang dibutuhkan ketika ingin mendapatkan bantuan tersebut. Dan memang pengalaman kami berdua ini selama kita mengurus krisis center di BEM memang paling mudah itu di bukan di keringanan tapi di pengangsuran. Nah, di situ teman-teman bisa mengajukan karena ya itu adalah salah satu jalan, semisal dari teman-teman merasa keberatan, maksudnya bukan merasa keberatan tapi nanti kira-kira kalau ngajuin ketolak nggak ya, terutama yang paling susah itu kadang-kadang di penurunan golongan dan itu terutama bagi teman-teman nih yang mungkin pada saat ini ibu bapaknya itu PNS maupun ASN, itu memang dari kami sendiri menyarankan untuk masuk di pengangsuran ya. Meskipun saya tahu lah, meskipun kita PNS maupun ASN, kita juga terdampak oleh kebijakan pemerintah yang memang secara dana penggajian dan sebagainya itu sedikit tertahan gitu. Dan bagaimana nih Mbak Sevina, mungkin ada tips and trick biar teman-teman bisa lolos nih pengajuan Nah, yang mungkin ini juga Dari masuk Mas juga Sevina ke pertanyaan, kan banyak nih. Mungkin sekalian aku juga mau tanya. Takutnya kalau kita mau daftar-daftar yang program-program kayak gitu tuh takut dipersulit atau diperumit. Tapi di vokasi kira-kira gitu apa enggak? Alhamdulillah tidak sih, tapi mungkin secara sistematis karena Mbak Sevina yang langsung terjun nih gitu kan. Kalau saya kan tinggal nanti lobbyingnya gimana Pak ini gimana gitu kan. Mbak Sevina. Anyway, Boni ini ngajuin pengajuan kemarin. Enggak. Oh, enggak. Ada rencana, tapi aku mikir kayak gitu. Takutnya dipersulit, akhirnya kan buang waktu juga. Ya udahlah, PR seadanya aja. Toh kan juga aku kuliah tetap maksimal karena aku pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah pintar. Ya jadi kalau dari kita nggak ada yang namanya mempersulit sih sebenarnya. Semua orang punya kesempatan itu untuk melakukan pengajuan banding UKT seperti itu kan. Jadi ya kalau misalkan keputusan itu ada di wakil direktur 2 ya. Dimana kalau misalnya mungkin BEM ada sih tahap verifikasinya itu ada. Cuma kalau misalnya dari kita ngerasa dari pemberkasan itu anak ini kurang mampu tapi dirasa wakil direktur 2 anak ini mampu gitu, bisa aja ditolak seperti itu sih. Jadi keputusannya balik lagi ke wakil direktur 2 gitu. Kita nggak tahu apa-apa sih. Tapi untuk kriteria mampu atau enggaknya? Dilihat dari berkas. Oh, dilihat Kayak dari gitu. berkas. Kita rasional aja gitu sih. Buat itu Mbak, pengajuan kayak keringanan UKT gitu, berkasnya yang dibutuhin tuh kira-kira apa aja sih? Berkas yang dibutuhin KK, KTP tuh pastinya, KTM kayak gitu. Terus habis itu surat keterangan tidak mampu kalau ada itu masuk ke surat pendukung sih seperti itu. Surat pendukung itu banyak banget, ada surat kalau misalnya ada hutang dilampirkan aja kayak gitu. Kalau ada bencana Covid kemarin ada yang kan karena pandemi ya, jadi surat keterangan kalau orang tuanya kena Covid itu dilampirkan, kalau meninggal orang tuanya dilampirkan juga. Pokoknya apa ya, yang keberatannya dia itu di mana gitu dilampir aja buktinya seperti itu. Itu paling ini sih, paling otentik lah ya buat wakil direktur gue percaya kayak gitu. Jadi tadi berkas-berkas itu yang dibutuhin KK, KTP, KTM sama surat form pendukung. ini, ada surat form apa? Permohonan rektorat gitu. Itu sih yang wajib, sisanya pendukung. Oh ya, mungkin juga menjadi perhatian teman-teman mahasiswa nih secara umum, entah itu angkatan 19, 18 hingga 20, 21. Kalau semisal nih mau ngajuin bantuan UKT, harap administrasinya diperlengkap ya Mbak Sevina gitu. Banyak banget yang nggak lengkap, gemes aku. Jadi di notes ya buat teman-teman vokasi harus lengkap ya buat berkas-berkasnya. Karena kasihan sama yang niat gitu loh, maksudnya mereka benar butuh gitu. Tapi dari Kementerian Advokasi mah difasilitasi kan untuk maju ke sana ya? Atau Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman di note juga, kita dari BEM senantiasa membantu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu. Oke. Ini kalau misalkan udah ngajuin nih Mbak, nah ternyata tertolak, itu gimana Mbak? Padahal keadaannya tuh mendesak banget. Nah, kalau misalnya tertolak, dan alhamdulillah baiknya sistemnya di UB sekarang, apabila nanti tertolak, pasti nanti ada keterangan untuk bisa menghubungi pihak keuangan agar nanti bantuannya bisa dialihkan.
biasanya nih buat teman-teman yang tertolak itu terutama di pengurangan UKT sama penurunan golongan UKT itu akan diarahkan ke pengasuran seperti itu. Makanya yang penting pada intinya administrasinya dulu dipenuhin, pasti nanti sama pihak BEM juga akan diberikan jalan tengah gimana dari teman-teman bisa tetap kuliah dan juga bisa membayar UKT seperti itu. Ya, agak menutup kemungkinan ya Mas Rosi ya. Oke, jadi buat teman-teman nih kalau misalkan nanti tertolak, hubungi pihak Aku juga bisa, ada CP-nya kok. Ini dari teman-teman BEM ini sangat-sangat terbuka ya untuk membantu teman-teman semuanya. Jangan sungkan-sungkan buat minta bantuan ke kita ya Mbak Bon. Iya. Oke, ini buat pengajuan UKT udah cukup ya. Kita ngomongin ini nih. Kalau misalkan nanti ada surat perintah untuk kuliah offline. Nah, kira-kira kan kita kan butuh kos ya Mbak Mas ya. Kira-kira dari Mas Kos sama Mbak Semina ini ada rekomendasi nggak sih daerah buat kos-kosan yang strategis buat anak vokasi? Aduh. Nah, kita kan cewek cowok ya, pasti Oke, oke, aku betul. ngomongin kos cowok. Oke, nggak Kalau apa-apa. kos campur nggak apa-apa, aku nggak tahu soalnya. Iya. Atau kontrakan gitu? Oke, mungkin Mbak Semina dulu nih. Kalau buat cewek-cewek mungkin kalau aku dulu karena offline, jadi waktu itu ospeknya juga offline kan, jadi nyari itu yang deket banget itu di veteran, jalan veteran atau jalan veteran dalam itu yang agak nyabrang dari Vokasi gitu sih. Kalau aku terusan Cikampek agak ke belakang kayak gitu sih aku tahunya, atau di Suhan. Nah kalau daerah situ tuh agak mahal memang karena deket kampus, sekitaran 650 sampai 1 juta lah kayak gitu sih. Biasanya kalau teman-teman yang terutama cowok nih ya, laki-laki nih, Cowok. nggak harus deket kampus ya, agak jauh-jauh dikit gitu. Kalau recommended yang tempat makannya enak banyak di daerah Kerto biasanya Di nih. daerah Kerto. Sama di daerah Sumbersari ataupun di Bendungan Sutami, di Sugura-gura juga. Tapi memang secara price harga itu ya 600 hingga 800 lah tergantung dari teman-teman fasilitasnya dapatnya apa nih. Entah mungkin mau dapat AC itu ya udah mehong sih 1 juta ke atas. Kalau buat yang ada AC-nya mahal. Iya. Saran aku nyari sendiri sih, maksudnya selubuk-selubuk jangan Tapi pakai aplikasi. banyak juga kan di TikTok, di Instagram yang udah kayak Promosi. memasarin kos-kosnya. Banyak juga yang murah. Kok temen aku namanya Pram, dia juga dapat kos murah ya Pram ya? Alhamdulillah murah. Dapatnya dari mana tuh? Dari TikTok, kan aku aktif di TikTok. Oh iya. Oke. Dari FYP ya. Iya dong. Oil pitch. Tapi jujur nih Mas ya, Mbak juga. Kenapa? Kan aku asli Malang, rumahnya di Saujajar. Mungkin jauh, Saujajar itu bagian Malang, tapi jauh. Udah agak masuk belum, masih di kota tapi udah hampir-hampir perbatasan. Oh, gitu. Nah kan kebetulan juga ikut BEM, akhirnya sering kumpul-kumpul, sering kita juga ketemuan meet offline lah. Nah jadi mulai kerasa juga di situ kayaknya bensin boros juga. Lumayan kan 10 kilo lebih kayaknya ya perjalanan. Nggak sampai sih. Oh, nggak sampai. Udah sampai ya. Akhirnya emang akhir-akhir ini juga numpang di kontrakannya temen, di kontrakannya Putra. Nggak apa ya numpang ya. Oke. Mungkin buat teman-teman juga jangan sampai kalian itu nggak lihat di mana kosnya, di mana kontrakannya, nanti jauh bingung. Apalagi di Malang ini jangan mikir Malang murah ya. Mungkin murah untuk teman-teman yang tinggalnya di barat sana. Tapi kalau kayak mikir Malang range harga makanan, ya sebenarnya ada yang murah beberapa. Tapi nggak semurah itu sih. Tergantung kita Standar. survivalnya sih. Mungkin tips and trick juga tempat makan yang murah, enak, Tempat nyaman, makan murah enak. yang bisa repeat order terus-terusan. Yang cocok Gimana gitu lah tuh? buat anak kos. Kalau aku pribadi itu ada di daerah Merjo. Ini takutnya promosi nanti. Nah, ini nggak di-endorse ya, nggak di-endorse. Oke, ada namanya Telap. Itu sangat recommended bagi teman-teman yang mau makan enak. Harganya cuma 5.000 udah dapat nasi, tempe 2, tahu 2, udah. Kenyang kok, udah. Telap-telap ya Mas ya. Kalau dari Mbak Sam sendiri nih biasanya langganan di mana Mbak kalau makan? Aku di mana aja sih, cuma
aku paling suka tuh kemarin diajak Dori tuh di ini prasmanan yang 24 jam. Apa mungkin Boni tahu ya? Bu Marni. Bu Marni. Banyak banget sih, pilihannya banyak banget gitu loh. Kayak ada jengkol. Oke. Cerita jengkol. Aku sih skip. Aku juga skip. Kenapa Boni? Apanya? Kayaknya dia bingung jengkol itu apa. Jengkol itu apa? Makanan. Makanan. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Melang. Oke, sekarang aku mau nanya-nanya tentang beasiswa nih Mas Mbak. Kita kan vokasi nih ya. Nah, aku tuh kayak jarang gitu ngelihat anak vokasi dapat beasiswa. Sebenarnya nih, buat anak-anak vokasi ini bisa nggak sih ngajuin beasiswa, Mas? Dari Mas Kosi aja dulu ya, ntar baru Mbak Sef. Oke, sebenarnya buat beasiswa itu dari teman-teman D3 terutama nih kita berempat dapat beasiswa itu agak susah ya memang. Apalagi dengan persyaratan beberapa beasiswa memang ya S1 ataupun D4 gitu. Dan memang kalau kita bicara beasiswa, tetapi selama pandemi ini tidak ada informasi, bukan mungkin dari Mbak Sevina juga tahu namanya beasiswa PPA yang itu memang langsung dari pemerintah, itu baru tutup, bukan tutup sih, maksudnya tidak ada info untuk buka lagi pada tahun 2019 itu terakhir dia buka beasiswa PPA. Dan memang kalau pada tahun angkatan 19 itu apabila teman-teman D3 ingin mengajukan beasiswa, kita rata-rata arahkan ke beasiswa PPA seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari pihak swasta yang memang ada persyaratan D3, kita juga informasikan di akun IG BEM seperti itu. Mungkin Mbak Sevina nih bisa menjelaskan beasiswa apa saja nih kira-kira. Ya kalau soal beasiswa tuh sebenarnya di Instagram BEM udah banyak banget ya informasinya, karena itu udah masuk ke prokernya Advo sebenarnya teman-teman. Namanya startup, scholarship, tuition fee, academic, internship yang ter-up to date. Nah, itu untuk beasiswa yang terbaru tuh kita ada beasiswa linguistik, scholarship apa gitu, itu nanti pendaftarannya sampai akhir bulan ini aja, itu sih yang terbaru. Kalau yang kemarin beasiswa Indonesian Event itu baru ditutup tanggal 21 kemarin. Boni ada beasiswa? Nah itu polos. Oke, polos ya. Nah kalau dari Advo sendiri, info beasiswa yang udah kita upload itu udah pasti untuk D3 dan D4. Jadi kita udah filter dari S1, itu kan biasanya S1 ya, kita udah filter untuk D3 kayak gitu. D3 dan D4 aja. Ya. Jadi buat teman-teman yang nyari-nyari info beasiswa bisa pantengin terus Instagramnya BEM Vokasi nih, karena dari Advo itu update banget masalah beasiswa. Ya sudah kita fasilitasin seperti itu. Udah ada CP-nya juga kalau kebingungan kayak gitu Melan. Oke, kan kita ini kan vokasi ya Mbak ya. Berarti blank. Kan habis. Lanjut. Mananya Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Ulangi dari berarti kita kan vokasi gitu ya. Edukasi apa? Kamu langsung Si Video. Habis. Lo. Oke, tapi kan mungkin karena kita vokasi nih ya, vokasi D3, D4 kan mungkin buat teman-teman SMA, SMK atau mungkin teman-teman yang mau lanjut ke jenjang berikutnya mikir kayak mending aku S1, mending aku di kedokteran, di FEB daripada di vokasi. Iya, daripada di vokasi. Nah, mungkin untuk memecah stigma kalau vokasi itu apa ya? Mungkin dipandang sebelah rendah. mata. Itu menurut Mas Kosi sama Mas Chef gimana tuh? Oke, ini berdasarkan pengalaman orang-orang di sekitarku yang terutama mungkin yang udah menjadi lulusan dari vokasi maupun yang dia teman-temanku memang memiliki usaha seperti itu. Dan memang di vokasi ini di beberapa usaha-usaha teman-temanku juga yang memang udah terjun di usaha kurang lebih 2-3 tahunan, memang dia juga ingin mendapatkan orang-orang yang memang bisa langsung praktek langsung daripada orang lain mengetahui teori seperti itu. Karena terkadang nih di permintaan pasar itu kalau kita hanya tahu teori aja tapi prakteknya juga gagal kan juga sama aja zonk gitu. Tetapi kan di vokasi ini memang kita awalnya diajarin materinya dulu nih, baru kita diajarin case-case ketika ada di dunia kerja itu seperti apa. Dan memang secara permintaan pasar juga dari teman-teman vokasi ini juga semakin meningkat seperti itu. Dan juga
di sini kalau di prodi aku kemarin aku sempat ketemu dengan salah satu mahasiswa Filkom dan memang dia juga kerja di sebuah startup. Itu memang pada saat ini sedikit ada penggeseran terutama di bidang manajemen. Dan di sini kalau tahun-tahun sebelumnya manajemen itu kan kadang diambil dari teman-teman FEB ya. Dan manajemennya startup ini kan lebih cenderungnya ke TI. Tetapi di sini sedikit digeser itu untuk manajemen yang terutama di sistem informasi, karena di sistem informasi juga itu dipelajari gimana cara membuat manajemen proyek, terus juga gimana untuk bisa memanage sebuah program yang awalnya dari nol hingga program itu jadi. Makanya sedikit ada pemangkasan juga bidang-bidang yang memang itu seharusnya dipegang oleh teman-teman praktisi pada hari ini gitu. Mungkin Mbak Sevina nih bisa jadi pengalamannya juga gitu. Ya kalau dari aku sih sebenarnya vokasi nggak bisa ya dipandang dengan sebelah mata tuh gimana sih gini. Soalnya kalau di prodi aku perbankan gitu ya, kita ada namanya mini bank gitu kan. Nah kita difasilitasi di situ gimana sih cara jadi teller yang baik dan CSO yang baik gitu. Kita diajarin gimana caranya ngitung duit. Alhasil sekarang banyak banget angkatan 2017 yang sudah bekerja, bahkan sebelum lulus dia udah dipanggil di BCA gitu, diminta untuk bekerja seperti itu. Sekeren itu gitu vokasi, karena kita kan memang dikhususkan untuk langsung ke prakteknya. Kemudian aku juga ada nih teman-teman pengalaman dari teman aku sendiri, Mas Kosi, akuntansi kayak gitu ya. Dimana temennya itu ada sarjana S1 gitu di UB juga akuntansi. Dia malah minta ajarin temen aku yang D3 akuntansi juga gitu. Gimana sih caranya shortcut, kok dia pinter banget teman aku ini, digituin sama temennya dia yang S1 akuntansi sampai kayak gitu loh. Ini shortcut gimana ya? Kok kamu jago banget sih gitu. Karena kita kan memang langsung praktek gitu loh. Jadi teori mah enggak, kalau S1 itu lebih banyak belajar teori. Kan memang tadi yang seperti aku bilang, kita memang langsung diajarkan tuh ya Mbak Sevina, kes-kes kira-kira kalau di dunia kerja itu kita dapat masalah apa sih? Karena dari apalagi dosen-dosen kita juga dosen praktisi banyak sekali lah, dari kalau dari lingkungan perbankan mungkin ada Pak Aji, baik, Pak Bu Ica, banyak sekali itu yang aku kenal sih. Makanya ayo jadi vokasi, gak usah minder lah. Ngapain minder kita? Kalau minder itu sama ini aja, sama teman-teman S1 kita itu bangga gitu. Kita bisa langsung praktek, mereka masih belum bisa praktek kan, kita sebenarnya menang loh. Dan mungkin buat dari vokasi ini juga lebih memudahkan kita untuk setelah kuliah kita ngapain gitu. Betul sekali. Karena mungkin di teman-teman S1 itu memang aku kan pernah ikut kelasnya temanku. Oke. Temanku kelas, ya udah aku nguping gitu. Ternyata memang dari mereka itu diajarin untuk sekedar menghadapi dunia setelah lulus. Tapi kalau di vokasi kita juga dikasih jalan masuk, dikasih juga bekal buat menghadapinya. Jadi kita lebih mateng hitungannya. Bener kan? Bener banget. Kan kita diajarin kayak tentang dunia kerja tuh kayak gimana gitu nggak sih Bon? Nah nih kan kalau buat teman-teman vokasi kan D3 ya atau D4 gitu. Kalau misalkan kita mau lanjut ke S1 itu kayak gimana Mas caranya Mas? Sebenarnya ini banyak sekali perdebatan di teman-teman mahasiswa. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala, kameranya mati secara tiba-tiba. Mohon maaf juga Mas Kusi, Mbak Sep. Dan sekarang udah aman, mungkin bisa dilanjut lagi kamera. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah ngomongin tentang beasiswa dan juga mahasiswa vokasi yang dipandang sebelah mata nih sama yang lainnya. Nah, buat anak-anak vokasi nih yang udah lulus biar nggak dipandang sebelah mata nih, itu kan kita kan harus melakukan ekstensi ya ke S1. Nah, itu caranya gimana sih Mas Mbak? Oke, untuk real ekstensi ini hingga detik ini ya teman-teman, kalau saya boleh membagi informasi nih kepada teman-teman mahasiswa yang memang secara konsisten untuk membuka ekstensi memang ada di Fakultas Kedokteran, Filkom dan juga FH. Tetapi kita kan tidak ada bidang keahlian yang arahnya kesehatan nih. Jadi kita bisanya ke Filkom sama ke hukum, dan terutama untuk yang hukum ini tidak semuanya, terutama di administrasi bisnis pada hari ini yang memang khususnya memang judulnya administrasi bisnis ini yang memang itu ada di VIA, tetapi kan ada bidang keahlian yang memang di sini ada administrasi hukum, dan itu yang memang bisa teman-teman administrasi hukum bisa misal udah mau extend ke mau extend ke hukum juga dipersilahkan seperti itu. Mungkin untuk yang teman-teman TI itu memang secara umum bisa masuk lah untuk
untuk bisa masuk ke Filkom seperti itu. Dan memang hingga detik ini tentu dari kami selaku BEM tidak ingin berpuas diri hanya bisa membantu teman-teman mahasiswa vokasi untuk bisa extend, tapi insya Allah pada tahun ini kalau memang Tuhan berkehendak, kan memang seluruh apa yang kita lakukan kan harus benar. Iya. Kalau kita tanpa adanya ikhtiar dan doa ya sama aja kan. Amin. Oke, dan memang ada banyak sekali tuntutan dari teman-teman mahasiswa pada hari ini untuk bisa membuka extendnya ke fisip dan juga via, tetapi memang secara medan kita kalau berpacu pengalaman tahun kemarin angkatan 19 yang memang bisa dibuka adalah fisip seperti itu, dan memang hingga saat ini kita ingin memperjuangkan hal itu, dan memang real ekstensi ini adalah sebuah perbincangan yang sangat seksi ya sama Mbak Sevina di kalangan teman-teman mahasiswa hari ini. Dan kalau memang pada tahun kami masih belum bisa memberikan harapan yang sangat baik kepada teman-teman mahasiswa, di sini kita datang Aktifai untuk bisa extend di luar UB yang tentu memang secara harga UKT dan uang gedung juga lebih mahal untuk bahasa ya. Insya Allah semoga teman-teman mahasiswa juga bantu doa, juga bantu ikhtiar juga bantu dengan segala kemampuan teman-teman pada hari ini gitu. Amin. Ya. Nah, kalau dari Mbak Sevina sendiri gimana Mbak lihat tentang ekstensi? Kalau ekstensi, kalau tadi mungkin udah dijelasin dari UB-nya ya, ekstensi di UB mungkin aku bisa kasih referensi ekstensi di daerah Malang gitu ya, bisa buka ekstensi. Kita ada di Unmer juga bisa, universitas swasta biasanya yang ini open ekstensi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih update aja sih terkait informasinya gitu, karena aku punya cutting kenalan dia ekstensi di Unmer jurusan administrasi bisnis gitu, karena di UB nggak bisa gitu kan, belum bisa kayak gitu. Kemudian ada teman aku yang ekstensi perbankan gitu menjadi manajemen atau ekonomi itu di BINUS Malang kayak gitu. Ada yang di universitas terbuka. Sebenarnya untuk ekstensi itu luas banget sih kalau kita mau cari, sebenarnya harus di universitas yang sebelumnya. Iya, apalagi kalau di swasta itu bisa sambil kerja itu lebih Iya, gampang benar gitu, Mas, banget ya. lebih apa ya? Waktunya kayaknya lebih Waktunya fleksibel. Fleksibel, benar. Kenapa Doni? Mikir. Aduh, Ini ngantuk. mungkin aku juga mau tanya sih, tadi mikir sampai diem. Kira-kira teknis pengajuan ekstensi itu gimana sih? Nah, untuk teknis ini mungkin dari teman-teman bisa lihat langsung di akun Salma nih. Dan memang secara berkala, tapi kita tidak tahu tanggal pastinya kadang-kadang. Mungkin kalau tahun kemarin Filkom itu bukanya waktu di bulan-bulan pertengahan tahun, tetapi kalau pada tahun ini sedikit geser karena di bulan Agustus, awal Agustus, dan memang juga kalau ingin mengakses lebih tahu kapan nih pembukaan buat extend itu memang teman-teman harus rajin-rajin buka akun Salma gitu, dan memang coba di tracking lah, dicek juga mungkin kalau mungkin seringnya bukanya bulan Juni ya coba aja dicek terus bulan Juni gitu kan. Rajin-rajin ngecek Ya betul, rajin-rajin gitu. Kalau Filkom bukanya setiap pertengahan tahun ya coba aja dicek bulan Juni, Juli, Agustus ya. Dicek aja gitu. Oke, mungkin gini ya Mas, kok sisa Mas, aku mau nanya nih, karena kita kan warga vokasi D3 D4, tapi mungkin ambil insight dari D3 dulu. D3 karena kita D3 belum sekelas D4 atau S1, sepenting apa sih ekstensi buat kita gitu? Sebenarnya bisa dikatakan antara penting dan mungkin dari teman-teman kalau misal pada hari ini merasa extend itu penting, ya kita persilahkan. Memang teman-teman mahasiswa pada hari ini yang tahu lebih urgensinya lah kenapa dia harus extend gitu. Dan misal dari teman-teman pada akhirnya memutuskan untuk tidak extend dan dilangsungkan bekerja, insya Allah menurut saya pembekalan dari vokasi sudah cukup lah untuk teman-teman bisa melanjutkan ke dunia kerja gitu. Bagaimana ya Mbak Sevina? Ya kalau dari aku dikembalikan ke masing-masing individunya sih. Kalau Mas Kosi ini ada rencana extend nggak? Kalau aku rencana extend karena ada sedikit tuntutan orang tua ya. Gitu ya, kebanyakan seperti itu sih. Mungkin Meli ada. Aku kalau dari Pasti aku ada sendiri, sih. insya Allah ada. Mbak Sevina sendiri gimana nih? Aku ada juga sih, tapi sambil kerja lah ya. Kan Sambil sama kerja ya, biar bisa bayar pakai Iya. gaji sendiri. Benar banget. Oh, Itu pernah. kan hitungannya kita kuliah di vokasi teman-teman. Mempermudah orang tua lah ya. Iya. Belajar sedikit-sedikit untuk menuju quarter life yang agak berat pada hari ini Biar gitu. nggak jadi beban orang tua. Betul. Baru Betul.
Chef, tapi lebih ke kerja dulu. Ekstensi ini masih pilihan buat aku, belum semua kewajiban, karena kewajibannya tetap mencari cuan. Oke. Tidak munafik. Tidak munafik ya Pak. Butuh cuan ya. Oke, mungkin dari mana ada pertanyaan lagi? Kayaknya cukup sih, kita udah banyak banget nih ngobrol nih hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sama Mas Kosi dan juga Mbak Sevina yang udah hadir di podcast Perut Santai yang udah dari tadi ngebahas tentang vokasi friendly expression. Itu banyak banget, udah ngebahas tentang ekstensi, beasiswa, sampai ngebahas kos-kosan banyak banget ya. Oke, ini kalau dari Mbak Sevina sama Mas Kosi ada closing statement gak nih yang mau disampaikan? Dari Mas Kosi aja dulu deh. Oke, mungkin closing statement dan juga sedikit mengambil beberapa pertanyaan yang diajukan Melan. Harapannya teman-teman mahasiswa vokasi terutama tidak menjadi minder lah ketika masuk vokasi pada hari ini, karena kita juga pada hari ini terbukti kita bisa meraih beberapa prestasi yang memang sangat membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Tentu ini menjadi model bahwa kalau misal teman-teman nih kumpul sama fakultas-fakultas lain, ya teman-teman harus berani show up gitu loh. Vokasi itu bisa seperti ini gitu. Vokasi itu bisa menghasilkan seperti ini ya, meskipun itu juga salah satu teman-teman bisa membantu kita branding vokasi ke teman-teman mahasiswa fakultas yang setara S1 pada hari ini gitu. Dan memang kalau memang pada hari ini teman-teman ada kesusahan entah itu dari bidang akademik, keuangan dan sebagainya, itu bisa langsung menghubungi BEM, mungkin bisa langsung di Mbak Sevina maupun Mbak Vivi selaku wamennya kayak gitu. Mungkin dari Mbak Sevina gimana nih? Kalau dari aku, mungkin aku agak kasihan sama maba ya, maba tahun kemarin sama tahun ini. Mungkin kalau dari aku, teman-teman angkatan COVID nih jangan berkecil hati atau gimana gitu ya. Udah masuk vokasi online lagi kan kasihan gitu ya, udah nggak pernah tahu kuliah gedungnya, itu nggak apa-apa karena insya Allah juga tahun depan ya kayaknya udah kita switch to offline gitu. Kita juga nggak membatasi apa ya teman-teman untuk bertanya ke BEM gitu, seperti itu kan. Kita hadir untuk teman-teman semuanya gitu ya. Kita hadir untuk semua teman-teman mahasiswa pada hari ini gitu ya. Tidak ada keresahan kayaknya. Oke, makasih atas closing statementnya Mas. Selanjutnya ada pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan buat podcast kali ini? Kalau kesan-pesan sih podcast pada kali ini tuh seru ya, karena baru kita menggunakan studio pada hari ini. Akhirnya Pops visual pertama. Bapak itu alhamdulillah terrealisasikan ya setelah Mas Putra sama Mas Bodi dan teman-teman perlu pada hari ini untuk bisa merancang podcast secara luring ya, secara visual juga pada hari ini. Menurutku keren banget pada hari ini. Insya Allah protokol yang lainnya terutama di perhubungan bisa berinovasi lebih jauh, bisa memberikan kreativitas buat teman-teman mahasiswa pada hari ini, terutama di prokernya, dan bisa membanggakan BEM ke depannya seperti itu. Mungkin Dari gimana? Mbak Sevina nih ada Mungkin kalau dari aku pesan-pesannya keren banget sih, sering-sering aja gitu undang kita bertanya. next nanti Biar aku masuk lagi ya, ikut lagi. Enggak guys, bercanda, tapi ini keren banget sih Pops kali ini gitu kan. Kita bisa lebih dekat dengan vokasi seperti itu kan, dengan media yang YouTube kayak gitu. Keren. Oke, mungkin cukup buat Pops kali ini. Lagi terima kasih buat Mas Fasil, terima kasih Thank you. sama-sama. Buat para praktisi di luar sana, jangan lupa buat nonton terus Kicauan Praktisi di episode-episode berikutnya. Pantengin terus juga YouTube, Spotify, dan Instagram BEM Vokasi untuk update Pops yang berikutnya. Udah, Melan? Udah. Oke, mungkin aku sama Melan pamit undur diri. Dadah. Dadah, sampai jumpa di pop selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perhub Santai episode Kicauan Praktisi. Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu. Kalian bisa cek konten menarik kami lainnya di YouTube, Instagram, Spotify, BEM Vokasi UB. Sampai jumpa praktisi.